Iblis bulan bawah tak seharusnya dibantai. Mereka masih layak untuk hidup dan bertarung melawan pemburu iblis. Pembantaian ini terjadi hanya karena keegoisan Muzan yang tidak bisa berpikir panjang dan tidak bijaksana dalam mengambil keputusan. Memang, Muzan tak punya bakat sama sekali jadi petinggi ataupun pemimpin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan yang sehat selalu. Di video kali ini kita akan membahas tentang pembantaian iblis bulan bawah yang terjadi pada episode 26 season pertama. Di sini kita akan review tentang sikap setiap karakter dan alur cerita dalam adegan tersebut. Sebelumnya bukan maksud saya untuk mengubah alur cerita ataupun menyalahkan mangakanya. Saya hanya ingin menyampaikan opini tentang adegan tersebut dari sudut pandang seorang penonton. Dan saya ingin mengajak teman-teman untuk belajar menyaring pesan dari setiap adegan yang terjadi sebagai seorang manusia. Oke, langsung saja kita menuju videonya. Dimulai dengan munculnya iblis bulan bawah nomor 6, yaitu Kamanue, yang terlihat kebingungan saat memasuki ruang dimensi dan berkata, tempat apa ini? Memang itu hal wajar jika dia kebingungan, karena pasukan iblis dipanggil ke dimensi itu saat ada anggotanya yang mati, dan saat itu memang pertama kalinya mereka dipanggil. Kemudian diperlihatkan iblis lain yang juga muncul di dimensi tersebut, dan Kamanue menyadari bahwa hanya iblis bulan bawah yang dipanggil, tapi hanya iblis bulan bawah nomor 5 yang belum muncul. Kemudian mereka dikumpulkan dalam satu tempat setelah terdengar satu petikan biwa, dan terlihat sosok wanita yang berdiri di depan mereka, yang tak lain adalah Muzan yang sedang berkamuflase dengan mengubah tampilan dan auranya sehingga mereka tidak menyadarinya. Dan seketika mereka langsung bersujud kepada Muzan setelah mendapat perintah darinya. Dan saya mau nanya, emang kalau sama atasan kita harus sujud ya? Kayaknya kita harus menghormati tapi tidak sampai sujud juga, paling tidak membungkuk lah. Kemudian iblis nomor 4 yaitu Mukago menyampaikan permohonan maaf karena tidak menyadari keberadaan Muzan. Tapi Muzan malah memotong ucapan Mukago dengan berkata, siapa yang mengizinkanmu untuk bicara? Di satu sisi saya setuju dengan perkataan tersebut, karena seorang pemimpin atau atasan berhak untuk mempersilahkan anggotanya untuk berbicara. Tapi di sisi lain Mukago juga benar atas permohonan maafnya. Tapi yang salah dari Muzan adalah melanjutkan perkataannya, yaitu jangan ucapkan hasil pemikiran dari otakmu yang tak berguna itu. Kata-kata yang sangat menyakitkan, bukan? Kayak ketambah critical damage. Menurut saya otak itu sangatlah berguna. Tidak ada otak yang tidak berguna walaupun hanya untuk berpikir tentang sesuatu yang sederhana. Di sini Muzanlah yang keterlaluan, karena merendahkan orang lain dengan kata-kata yang ngena banget. Kemudian Muzan menyuruh mereka untuk menjawab pertanyaannya dan jangan lakukan yang lain. Dia menginformasikan bahwa iblis nomor 5 yaitu Rui telah mati dan bertanya kenapa iblis bulan bawah ternyata selemah ini. Seharusnya kalian tidak puas hanya karena telah dihitung sebagai anggota 12 Kizuki. Ini adalah titik permulaan kalian untuk memakan lebih banyak manusia dan berkembang menjadi lebih kuat. Titik permulaan agar kalian berguna bagiku. Kemudian Muzan memberitahukan bahwa selama 1 abad ini
iblis bulan atas belum pernah tergantikan, dan hanya mereka yang bisa mengalahkan para pilar pemburu iblis. Berbeda dengan iblis bulan bawah yang berkali-kali digantikan. Sebenarnya perbedaan kekuatan antara iblis bulan atas dan iblis bulan bawah sangatlah jauh. Bisa dibilang satu pilar cukup untuk membunuh iblis bulan bawah. Seperti saat Gyu membunuh Rui, itu sangat easy kan. Berbeda dengan iblis bulan atas yang harus dikeroyok beberapa pilar dan pasukan Kroujo Tanjiro and the Gang sampai bisa terbunuh. Dan kalau di logika, jika iblis sudah bisa bertahan selama 1 abad, tentu kekuatannya sudah sangatlah hebat dan luar biasa sampai tak tergantikan posisinya. Berbeda dengan iblis bulan bawah yang berkali-kali diganti. Artinya setiap anggota baru yang masuk pasukan kekuatannya masih minim. Ia kalau bisa bertahan hidup lebih lama, mungkin kekuatannya bisa lebih hebat. Tapi bagaimana jika langsung diincar oleh pemburu iblis? Ia kalau masih bisa bertahan hidup, kalau kalah gimana? Pasukan iblis bulan bawah ganti lagi pastinya kan? Itu yang membuat iblis bulan bawah lemah. Dasarnya masih lemah tapi harus bertarung melawan pemburu iblis. Kembali pada alur cerita. Dengan perkataan Muzan itu, Kamanue tidak terima dan berkata dalam hatinya, tapi ternyata Muzan dapat mengetahui perkataannya karena memang darah Muzan sudah mengalir dalam tubuh Kamanue. Jadi Muzan bisa mengetahuinya. Alhasil Muzan membunuh Kamanue dengan makhluk yang gak jelas itu. Pada poin ini sebenarnya ada pembelajarannya, bahwa sebagai seorang yang lebih kuat harus menghargai perjuangan orang yang lebih lemah. Di sini Muzan yang terlalu memprovokasi mereka untuk tetap bisa menang. Padahal di dalam suatu pertarungan pasti ada yang menang dan kalah. Dan semua itu tidak selalu tentang yang kuat dan yang lemah, tapi bisa juga tentang siapa yang lebih hebat dalam tekad dan semangat. Tapi Muzan memang tidak memperhitungkan itu semua. Dan jika perkataan Kamanue tidak dipotong, mungkin dia akan bilang, tapi kami sudah berjuang dengan seluruh kekuatan kami. Ya, itu cuma kemungkinan. Kemudian giliran Wakuraba yang merasa panik. Kenapa jadi begini? Apakah aku juga akan dibunuh? Padahal aku sudah berjuang keras sampai akhirnya menjadi 12 Kizuki. Setelah itu Muzan bertanya lagi, apakah kalian lebih takut kepada pemburu iblis daripada kepadaku? Setiap kali kalian bertemu dengan pilar pemburu iblis, kalian hanya memikirkan cara untuk kabur. Mukako bilang saya tidak berpikiran begitu. Saya akan mempertaruhkan nyawa saya demi Anda. Tapi Muzan malah menganggap Mukako membantahnya dan Mukako dibunuh. Karena Wakuraba menganggap bahwa dia tak akan bisa menang melawan Muzan, jadi dia memilih untuk kabur. Tapi hal itu sangatlah sia-sia, karena dimensi ruang itu adalah tempat yang tidak terbatas, dan Nakime bisa dengan mudah mengendalikannya. Apalagi jangkauan kekuatan Muzan yang luar biasa, dan akhirnya ya Wakuraba terbunuh juga. Sekarang mereka tinggal berdua saja, iblis nomor 1 dan nomor 2. Kemudian Muzan memberikan kesempatan berbicara untuk mereka, dan Rokuro berkata bahwa dia masih berguna bagi Muzan jika masih diberi kesempatan, yaitu dengan meminta darah Muzan dan beranggapan bahwa dia bisa menyesuaikan diri dengan darah Muzan, sehingga dia bisa bertarung sebagai iblis yang lebih kuat. Tapi apa jawaban Muzan? Dasar tak punya malu, sadari siapa dirimu sebelum kau bicara. Memang permintaan Rokuro kesannya terdengar nyolot, dan Muzan yang juga keras kepala, dia tidak bisa membuat kesimpulan yang lebih baik atas permintaan itu. Kemudian saat Rokuro feedback bahwa Muzan salah paham, tapi Muzan malah berkata bahwa dia tidak salah memahami apapun. Segala keputusan ada di tangannya dan ucapannya absolut.
Satu pesan lagi nih teman-teman, bahwa tidak ada seseorang yang tidak pernah salah dan tidak ada orang yang selalu benar. Karena itulah adanya orang lain di sekitar kita. Semua orang itu butuh kehidupan sosial. Oke, kembali lagi ke ceritanya. Akhirnya Rokuro dibunuh, tapi memang adegannya tidak diperlihatkan. Sekarang tinggal iblis sialan itu, Enmu. Kenapa saya bilang dia iblis sialan? Ya, karena dia malah berterima kasih kepada Muzan, karena dia diberi kesempatan untuk dibunuh terakhir, dan bilang bahwa dia menikmati setiap suara teriakan kematian dari iblis lainnya. Dia juga sangat bahagia karena dia menyukai melihat penderitaan dan keputusasaan orang lain. Kan sialan. Dan gilanya Muzan malah tertarik dengan Enmu dan memberikan darahnya. Sehingga jika Enmu bisa menyesuaikan diri, dia pasti akan mendapatkan kekuatan yang lebih hebat. Dan Muzan berharap dia bisa membunuh para pilar dan Tanjiro. Saya berpesan kepada teman-teman bahwa jangan pernah bersikap seperti Enmu yang tidak menghargai keberadaan iblis lain dan tidak peduli atas kebahagiaan ataupun penderitaan iblis lain. Dan dari pengalaman saya membaca manga KNY ini, Enmu lah yang paling busuk dari iblis bulan atas sekalipun. Oke teman-teman, itulah pembahasan dan pesan moral dari pembantaian iblis bulan bawah. Saya harap ada pembelajaran yang bisa diambil dari adegan tersebut. Ikuti terus konten channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih dan sampai jumpa di konten selanjutnya.